Kita simak videonya. Ya, sholat pada tingkatan hakiki sebetulnya bukan lagi sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah itu masih ada jarak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sholat itu sendiri artinya adalah peleburan. Sholat itu sendiri adalah penyatuan. Dari kata waslat artinya adalah peleburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kembali saya hadir itu dalam rangka membentengi umat, membungkam aliran sesat, membendung akidah-akidah sesat dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, termasuk dari Syaiful Karim. Di sini Syaiful Karim itu kembali mengotak-atik tentang sholat, padahal dia tidak ngerti tentang syariat, sudah membahas katanya kajiannya tingkat ma'rifat. Mari kita simak videonya. Ya, sholat pada tingkatan hakiki sebetulnya bukan lagi sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah itu masih ada jarak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sholat itu sendiri artinya adalah peleburan. Sholat itu sendiri adalah penyatuan. Dari kata waslat artinya adalah peleburan. Kita tanggapi sekarang. Yang pertama, sholat ya katanya waslan, menurut bahasa Arab waslan ini merupakan salah total ya. Tidak ada dalam bahasa Arab waslan itu peleburan, tidak ada. Kalau waslan ya, kalimat waslan ini dari wasolah yasilu waslan, itu artinya bersambung, bukan peleburan ya. Tidak ada dalam bahasa Arab melebur itu waslan, tidak ada itu. Dan sholat menurut bahasa Arab ya, definisi sholat, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu definisinya secara bahasa itu doa. Kemudian wastilahan menurut istilah ulama fikih, aqwalun wa af'alun muftatahatun bil wa muhtatamatun bit taslim. Itu perbuatan dan perkataan yang didahului, diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itulah sholat. Tentang penyatuan itu kok istilahnya seperti istilahnya orang Hindu ya. Jadi istilah menyatu itu tidak bisa manusia menyatu dengan Tuhan, itu tidak bisa, karena Allah itu sendiri laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang benar dalam Islam itu adalah benar dalam agama itu sholat itu adalah khusyuk ya, bukan menyatu dengan Tuhan. Tidak bisa manusia dengan Tuhan itu menyatu,
Karena Allah itu pencipta, manusia itu makhluk ciptaannya. Mana bisa pencipta dengan penciptaan itu menyatu. Seperti itu. Dan penyatuan-penyatuan ini ada mungkin nanti ada di pahamnya Syekh Siti Jenar yang ada dalam kitab Ihdatul Wujud. Dan yang ini yang ditentang oleh banyak ulama ya. Jadi Syekhul Karim ini adalah orang yang tidak ngerti agama tapi ngomong agama. Ya. Ya ini seharusnya MUI turun tangan. Ini sudah berapa video, berapa YouTuber yang membahas tentang Syekhul Karim, sampai sekarang tidak ada. Jangan madhuran, tak ada betok, tak ada asim. Pas dek masyarakat, umat ini saya beda emak ya. Pas mau dikemanakan umat ini ya, banyak yang menyesatkan. Sedangkan orang yang punya punya wewenang, punya kekuasaan, diam-diam saja ya. Maka disebutkan itu adalah setan yang bisu. Ya. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Fa illam yastati, maka tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Jadi kami YouTuber yang mampunya hanya ngoceh lewat media, lewat YouTube, ya ini hanya kemampuan kami YouTuber. Itu demi ikut berpartisipasi menyelamatkan akidah umat dari dari akidah sesat, dari akidah keyakinan yang menyimpang, dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Ini kalau dibiarkan ya, berapa banyak umat yang disesatkan. Dulu kita ingat ada Panji Gumilang, begitu susahnya karena sudah terlalu banyak backingan dari ordal pemerintah, sehingga kesulitan untuk ditangani. Alhamdulillah dengan perjuangan yang gigih, dan terima kasih pula kepada Pak Mahfud MD yang getol untuk begitu gigih dalam menangani Panji Gumilang. Sekarang beliau itu sibuk dengan Pilpres sehingga mungkin tidak sempat ngurusin masalah ini ya. Mudah-mudahan bisa ya. MUI juga mendengar masalah ini segera ditangani Syekhul Karim ini. Karena semuanya apa yang dibahas Syekhul Karim ini bangacok semua ya. Dia bukan bidangnya ngomong, bukan ahlinya ilmunya dia ngomong. Tadi dia lagi menyebut tentang sholat hakiki. Sholat hakiki itu peleburan katanya. Tidak ada sholat hakiki, tidak ada sholat majasi. Ya sholat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melakukan sholat. Ikut sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak nututi Rasulullah. Kita ketinggalan Rasulullah sudah 1444 tahun yang lalu. Lalu melalui siapa kita harus mengetahui sholat Rasulullah? Nah, sanadnya ya. Itu dari yang tahu tentang sholat Rasulullah itu para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat Nabi ini itu mempunyai murid. Banyak, ada sahabat Anas bin Malik, ada Ibnu Umar, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, ala Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Masing-masing dari mereka itu mempunyai murid. Itu generasi yang ketiga, yang kedua yaitu tabi'. Itu muridnya para sahabat. Sahabat wafat, kemudian tabi' ini mempunyai murid. Contoh sahabat Abdullah bin Umar mempunyai murid yang namanya Imam Nafi'. Kemudian Imam Nafi' ini mempunyai murid namanya Malik.
Malik bin Anas, yang itu imamnya Imam Maliki. Jadi tentang sholatnya Nabi ini oleh Ibnu Umar diceritakan, diterangkan kepada Imam Nafi', kemudian oleh Imam Nafi' dijelaskan, diceritakan kepada Malik bin Anas, kemudian oleh Imam Malik diceritakan lagi, diterangkan lagi tentang sholat Rasulullah kepada muridnya yang bernama Hanafi, kemudian oleh Imam Malik dijelaskan lagi kepada muridnya yang bernama Imam Syafi'i, terus seperti itu sampailah kepada kita kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diterangkan tentang bagaimana sholatnya Rasulullah. Tadinya sholatnya para ulama itu meniru sholat ulama yang terdahulu yang mana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sholat yang macam-macam, sholat hakiki lah. Saya pernah ingat ya pemirsa, di tahun 2006, 2007 itu ada di suatu daerah ada aliran sesat. Di suatu daerah ada aliran sesat yang mana sholatnya katanya sholat hakiki, sholat dawam. Dia tak pakai gerakan, cukup ingat dengan dalam hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah katanya melakukan sholat dawam. Dalil yang mereka gunakan as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingat aku, mengingat Allah maksudnya. Jadi mereka itu tidak melakukan gerakan-gerakan seperti sholat pada umumnya. Mereka hanya ingat kepada Allah, mereka sudah mengaku sholat. Sholatnya cukup niat. Mungkin Syekhul Karim ini juga seperti itu ya, sehingga dikatakan sholat hakiki. Sholat yang namanya sholat ya tetap seperti sholatnya Rasulullah, tidak ada sholat yang lain. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Sholatnya Rasulullah itu ya dituntun oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kayak apa sholatnya itu? Malaikat Jibril yang memberitahu, yang membantu oleh Allah, diberi tugas untuk menyampaikan bentuk sholat itu kayak apa. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, itu bersanad sampailah kepada kita. Seperti itu. Udahlah, pada Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti ulama pada umumnya. Jangan mengikuti ulama-ulama yang nyeleneh, orang-orang yang tidak jelas. Bersabda, "Alaikum bisawadil a'lam." Berpegang teguhlah kalian dengan kelompok yang banyak, yang kelompok ulama mayoritas. Seperti itu maksudnya. Karena kelompok ulama yang mayoritas itu menurut sabda Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Ulama yang sebegitu banyak tidak mungkin sepakat terhadap kesesatan. Maka dari itu mari kita ikuti ulama yang pada umumnya mengajarkan syariat yang benar. Jangan pada mengikuti hanya segelintir manusia yang tidak paham agama tapi sok paham agama seperti Syekhul Karim ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari aliran sesat, dari aliran-aliran yang menyimpang, dari akidah-akidah sesat, akidah yang menyimpang, diselamatkan dari paham radikal. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.